Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Agustina Marianita Pun, mahasiswa Prodi Sosiologi Visip Undana semester 5, kelas B, dengan NIM 190330050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Protes dan Kekuatan. Diungkapkan selama pemberontakan Arab yang digulingkan oleh rezim otoriter di Tunisia, Mesir, dan Libya pada tahun 2011. Dalam kasus yang kami pertimbangkan, pemrotes mengklaim kembali mereka untuk integrasi pemerintah, bangsa yang bangga, dan martabat para korban kekerasan negara. Mengidentifikasi kerangka utama reklamasi sebagai pusat pemberontakan Arab, kami berpendapat bahwa itu membantu kami memahami bagaimana para pemrotes mempertahankan mobilisasi selama berhari-hari dan berminggu-minggu dalam menghadapi represi brutal. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah fokus pada wacana dan emosi dalam memobilisasi pemrotes selama musim semi Arab. Berbeda yang ada dengan pendekatan yang berfokus pada pemeriksaan kondisi struktural pemberontakan. Kami mengidentifikasi artinya yang digunakan para pengunjuk rasa untuk menyampaikan rasa putus asa dan juga harapan bahwa mereka alami sebagaimana tercermin dalam kesediaan mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka. Mereka juga mengungkapkan rasa jijik yang dalam terhadap kepemimpinan di tempat. Narasi dominan dari pemberontakan Arab 2011 telah menekankan ekonomi tuntutan seperti terbatasnya kesempatan kerja bagi kaum muda terdidik dan meningkatnya beban biaya serta represi ekspresi Islam di bawah otoriter rezim. Kami setuju bahwa kondisi ekonomi dan represi agama adalah kondisi struktural yang mendasari dan menyebabkan protes, titik yang telah terdokumentasi dengan baik. Dengan semua akun tentang musim semi Arab yang kami bahas di bawah, kami percaya bahwa teka-teki kunci tetap ada. Sebuah pernyataan besar adalah bagaimana protes berlangsung selama berminggu-minggu, meskipun mereka tidak secara jelas diarahkan oleh suatu organisasi yang kuat. Mempertahankan sendiri dengan menjadi kejadian sehari-hari dan menyebar ke seluruh kota dan negara, pemberontakan membawa dalam waktu yang sangat singkat keruntuhan yang cepat dari rezim berbeda. Musim semi berhasil mendorong mobilisasi populer berbasis luas seperti itu, membawa bersama-sama berbagai kelompok. Beberapa kelompok berpartisipasi lebih dari lain dan ada variasi dalam konstituen peserta di berbagai negara. Namun demikian, kelompok-kelompok yang berpartisipasi dapat bersatu dalam protes dan menuntut berakhirnya rezim. Namun demikian, kelompok-kelompok yang berpartisipasi dapat bersatu dalam protes dan menuntut berakhirnya rezim. Sejauh mana protes itu spontan dengan orang-orang datang bersama-sama dalam konser, menggunakan frasa Hannah Arendt atau diorganisasi oleh kepemimpinan. Tidak ada satupun organisasi yang mengklaim kepemimpinan untuk masing-masing dan setiap peristiwa pemberontakan massal di Tunisia, Mesir, dan Libya, dan orang-orang di jalanan banyak menggunakan ponsel dan media sosial untuk berkomitmen dan berjejaring. Terlibat protes politik tenaga kerja, ekonomi atau upah umum, dan agama atas dekade sebelumnya, dan bahwa penyatuan dari hal-hal yang sebelumnya berbeda ini, gerakan semua didorong oleh kebrutalan polisi membuat revolusi 25 Januari 2011. Karat and Reid menunjukkan bagaimana awalnya sebagai sponsor lokal protes Teneus di pedesaan Tunisia, kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih besar dengan keterlibatan parsial Serikat Pekerja Nasional dan aktivis yang diasingkan. Musim semi Arab terjadi dalam konteks kepresidenan
diktator jangka panjang yang kita sebut sebagai rezim otoriter. Dengan rezim otoriter kita berarti secara luas politik di mana populasi umum memiliki keterbatasan atau pengaruh terbatas pada politik baik secara formal maupun informal, dan dalam pembangkangan mana yang ditekan terkadang secara brutal. Dengan hanya perhatian terbatas pada pembingkaian studi terbaru tentang musim semi Arab telah menunjuk ke faktor-faktor yang telah mempengaruhi jalannya pemberontakan, termasuk hubungan internasional dan tipe rezim. Peran dari bentuk media lama dan baru, dan demokrasi. Berfokus pada kelas sosial, para sarjana telah menunjukkan bobot ekonomi ketimpangan, terutama di pedesaan dan kawasan perkotaan yang miskin, lintas koalisi kelas, dan pentingnya tuntutan terkait tenaga kerja di tahun-tahun sebelum menyerahkan musim semi Arab. Dalam mempertimbangkan pembingkaian selama pemberontakan Arab, studi yang ada telah berfokus terutama pada saluran berita yang terpilih Timur Tengah dan dunia, pada bagaimana media sosial kelompok politik dari persuasi yang berbeda mengungkapkan politik fragmentasi di satu negara, atau tentang bagaimana framing membantu pengembangan taktik inovatif di kasus khusus Tunisia. Dalam mengandalkan Vertehen dalam mencari makna yang diungkapkan dalam bahasa Arab pemberontakan, kami membangun jalur utama beasiswa yang berfokus pada karya komunikatif gerakan sosial. Tidak cukup dalam diri mereka sendiri, namun emosi individu harus disalurkan ke dalam makna dan bingkai yang memberikan pembenaran kolektif untuk perlawanan lanjutan. Bingkai memberikan alasan untuk protes mereka, menawarkan kosakata tertentu yang membantu individu terhubung satu sama lain sambil mengartikulasikan mengapa ketidakadilan ada dan mengapa mobilisasi harus terjadi. Ada pandangan sebelumnya bahwa ada dua strategi pertikaian mewakili ujung yang berbeda dari sebuah kontinum. Melihat perlawanan tanpa kekerasan terjadi dalam kemungkinan dalam bayang-bayangan. Pertama, kampanye perlawanan tanpa kekerasan biasanya mengubah taktik sebagai tanggapan atas tindakan negara. Yang kedua, bahkan ketika kampanye non-kekerasan tetap berkomitmen pada non-kekerasan dalam menghadapi represi negara adalah umum untuk kampanye kekerasan muncul secara bersamaan yang menarik dari populasi yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, bahkan jika pemimpin kampanye menarik berkomitmen pada anti kekerasan dan mampu mengawasi anggotanya untuk mencegah pecahnya kekerasan, dapat menjadi sinyal bagi negara tentang kekuatan potensialnya jika terjadi kekerasan. Kemungkinan bahwa penggunaan kekerasan bervariasi antara pra-demokrasi. Marxisme, eksis agama, dan gerak untuk mengusir orang asing. Karena kontinum ini, kampanye non-kekerasan dapat dilihat sebagai kasus negatif perang saudara. Mereka mewakili kasus-kasus ketika sebuah kelompok memiliki keluhan terhadap negara untuk mengusir orang asing. Karena kontinum ini, kampanye non-kekerasan dapat dilihat sebagai kasus negatif perang saudara. Mereka mewakili kasus-kasus ketika sebuah kelompok memiliki keluhan terhadap negara. Didominasi untuk menanggapi keluhan ini di luar saluran politik normal, tetapi memilih untuk tidak terlibat dalam kekerasan. Ada pandangan sebelumnya bahwa ada dua strategi pertikaian mewakili ujung yang berbeda dari sebuah kontinum. Melihat perlawanan tanpa kekerasan terjadi dalam kemungkinan dalam bayang-bayangan untuk mengusir orang asing. Karena kontinum ini, kampanye non-kekerasan dapat dilihat sebagai kasus negatif perang saudara. Mereka mewakili kasus-kasus ketika sebuah kelompok memiliki keluhan terhadap negara untuk mengusir orang asing. Karena kontinum ini, kampanye non-kekerasan dapat dilihat sebagai kasus negatif perang saudara. Mereka mewakili kasus-kasus ketika sebuah kelompok memiliki keluhan terhadap negara.
Determinasi untuk menanggapi keluhan ini di luar saluran politik normal, tetapi memilih untuk tidak terlibat dalam kekerasan.